Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad MKOM. Video kali ini adalah pembelajaran untuk pertemuan yang ketiga, topik pembahasan yang keenam, yaitu IP vulnerability and threat ya. Oke, jadi untuk kerentanan dari IP dan ancamannya ya. Untuk teknik dari serangan ke IP itu ada banyak. Contohnya ada IJMP. Nah, IJMP attack. Nah, di sini dia menggunakan protokol IJMP ya. Jadi dia menyerangnya melalui echo paket ya. Jadi pakai ping. Nah, biasanya dia untuk memulai DOS loop attack ya. Selanjutnya ada amplification and reflection attack. Nah, dia penyerang ini dia mengakses ya, jadi mencegah. Jadi kan kalau aksesnya itu tidak bisa diakses, dia pakai ini, pakai DOS dan DDoS attack. Kemudian ada address spoofing attack. Nah, dia melakukan spoofing ya ke IP tujuan. Terus selanjutnya ada man in the middle attack. Nah, ini dia posisinya dia di antara si sumber dan tujuan. Jadi dia ada di tengah-tengah. Jadi dia memonitoring, kemudian mengcapture, mengontrol komunikasi ya. Dan dia bisa juga merubah dari pesan yang dikirim. Oke, kemudian ada session hijacking ya. Nah, ini dia si penyerangnya ini mengakses physical networknya ya. Terus kemudian dia menggunakan man in the middle attack untuk hijack sessionnya. Nah, ini penjelasan untuk yang tadi ya, untuk IJMP, serangan IJMP ya. Dia menggunakan IJMP untuk recognize dan scanning attack-nya ya. Jadi untuk menekannya tuh pakai IJMP-nya dia bisa menampilkan informasi ya, informasi yang didapatkan di jaringannya, informasi tentang jaringannya ya. Jadi untuk melihat mana itu yang hostnya yang aktif, kemudian OS-nya dia pakai apa, terus kemudian firewall-nya bagaimana. Nah, biasanya IJMP ini juga digunakan untuk DOS attack ya. Oke, untuk IJMP message-nya ya. Jadi ini kan ada si penyerangnya dia melihat IJMP-nya di dalam tabel ya. Nah, IJMP pesan yang digunakan hacker itu ada beberapa, contohnya ada IJMP echo request and echo reply ya. Kemudian IJMP unreachable, IJMP must reply, IJMP redirect, router discover ya. Nah, echo request, echo reply ini dia digunakan untuk memverifikasi si hostnya ya, dan bisa juga dipakai untuk DOS attack. Kemudian unreachable, IJMP unreachable ini digunakan untuk ngecek jaringannya, terus kemudian melakukan scanningnya. Nah, terus kemudian IJMP must reply ini digunakan untuk mapping ya, alamat IP apa aja yang ada di network tersebut. Kemudian IJMP redirect ini biasanya digunakan untuk target ya. Jadi dia mengirim semua traffic itu, terus kemudian dia membuat
MITM attack ya, man in the middle attack. Kemudian router discover dia menggunakan inject ya ke routernya, terus kemudian bisa melihat dari routing tabel yang ada di router tersebut. Nah, ini untuk amplification dan reflection attack tadi ya. Contohnya di sini dia jadi pura-pura ya, seolah-olah dia itu jadi si penyerangnya dia akan mengirimkan echo request. Echo request ini dia IP-nya palsu ya, IP-nya palsu, sumbernya palsu. Terus kemudian tujuannya juga palsu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat DOS attack ya. Ini contoh di ilustrasi ini semur attack namanya ya. Jadi untuk menyerang target dia pakai semur attack. Terus ada juga address spoofing attack. Jadi dia memberikan alamat sumber yang palsu ya, dan menyembunyikan si pengirim. Jadi ada istilah non-blink spoofing sama blink spoofing. Kalau non-blink spoofing ini si penyerang tuh bisa melihat apa yang dikirim di antara si penerima dan target. Nah, kalau blink spoofing dia nggak bisa melihat traffic yang antara si host sama si target ya. Nah, biasanya dia menggunakan DOS attack. Nah, MAC address spoofing, serangan MAC address spoofing itu juga bisa digunakan si penyerang ya, jika dia mempunyai akses ke jaringan internalnya ya. Terus kemudian juga si penyerang ini jadi dia memakai MAC address ya, MAC address host untuk menyamakan dengan yang lainnya ya, yang diketahui MAC addressnya sesuai dengan targetnya ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.